Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita yang kecil ini. Kita akan membahas beberapa hadis yang berkaitan dengan fadailul Quran, keutamaan-keutamaan Al-Quran. Hadis yang pertama, hadis dari Abu Shuraih Al-Khuzai. Ia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui kami. Faqala, kemudian beliau berkata, abshiru wa abshiru. Bergembiralah kalian, bergembiralah kalian, berbahagialah kalian. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kabar gembira kepada para sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan, alaysa tashhaduna an la ilaha illallah wa anni rasulullah? Bukankah kalian telah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah? Qalu na'am. Para sahabat pun menjawab, iya, betul wahai Rasulullah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna hadzal qur'ana sababun tarafuhu biyadillah wa tarafuhu biaidikum. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya Al-Quran ini adalah tali yang agung dari Allah. Ujungnya di tangan Allah dan ujung satunya lagi di tangan kalian. Fatamassaku bihi. Maka peganglah Al-Quran itu. Pegang teguh Al-Quran itu. Fa innakum lan tadillu. Karena sesungguhnya kalian tidak akan sesat. Walan tahliku ba'dahu abadan. Dan kalian tidak akan binasa selamanya setelah kalian berpegang dengan Al-Quran itu. Hadis ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam kitab As-Sahihah, dan dihasankan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud dalam kitab Takhrij Ibn Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dalam sahihnya, hadis nomor 122, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Shaybah dalam Al-Musannaf. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan hadis ini. Ya, sebelum kita membaca fawaid, ilmu-ilmu yang bisa diambil dari hadis ini yang ditulis oleh mertua kami Ustadz Muslim hafizahullah ta'ala, kita akan menjelaskan dengan potongan-potongan hadis tadi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sini bersabda kepada para sahabat, abshiru wa abshiru. Berbahagialah kalian, berbahagialah kalian, bergembiralah kalian. Dan memang seperti itulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah ini, dalam menjadi seorang rasul dan nabi. Beliau adalah di antaranya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran. Basyiran sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran dan sebagai pemberi kabar atau ancaman, pemberi ancaman. Kemudian di ayat yang lain di dalam surat Al-Kahfi ayat 2, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga diutus sebagai pemberi kabar kepada orang-orang yang beriman yang mereka beramal saleh. Mereka akan mendapatkan kabar gembira apa? Anna lahum ajran hasana, bahwasanya mereka akan mendapatkan pahala yang baik, yaitu surga. Ini sama seperti dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, bahwasanya mereka akan mendapatkan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, itu
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira kepada para sahabatnya. Abshiru, abshiru, bergembiralah kalian wahai para sahabat. Nah, ini menunjukkan keutamaan para sahabat dan juga orang-orang yang mengikuti mereka kalau mereka sama-sama beriman. Alaysa tashhaduna an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Bukankah kalian telah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah, yang bersaksi, bersyahadat, masuk Islam. Karena ini kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Para sahabat berkata, "Na'am, ya wahai Rasulullah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabda beliau, "Fa inna hadzal Qur'an sababun." Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah tali yang agung. Tarafuhu biyadillah wa tarafuhu biaidikum. Ujungnya yang satu di tangan Allah dan ujungnya di tangan kalian. Fatamassaku bihi. Nah, ini poinnya. Maka pegang tali itu. Pegang Al-Qur'an ini kalau kita pengen selamat. Kita pengen selamat di dunia ini, pegang Al-Qur'an. Fa innakum lan tadillu. Karena sesungguhnya kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Walan tahliku, dan kalian juga tidak akan binasa selama-lamanya selama kalian berpegang dengan Al-Qur'an ini. Ini penting poinnya. Al-Qur'an adalah tali Allah Subhanahu wa taala dan merupakan sebab keselamatan. Dan ini sebenarnya sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Thaha dan juga surat yang lain yang semirip dengannya ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Adam dari surga karena melanggar, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan mereka dari surga menuju ke bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalam surat Thaha ayat 123 ya sampai 124. Qala habitu minha jami'an. Allah berfirman, turunlah kalian berdua dari surga bersama-sama. Turun kalian ke bumi. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Nah, perhatikan setelahnya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Perhatikan, maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, ya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku itu, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nah, Al-Quran adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Famanittaba'a hudaya, maka barang siapa mengikuti hidayah dariku, petunjuk dariku berupa Al-Quran ini, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Kalau orang enggak sesat berarti dia akan mendapatkan hidayah. Kalau orang enggak celaka berarti dia akan berbahagia. Demikianlah orang yang mengikuti Al-Quran. Namun perhatikan ayat setelahnya. Wa man a'rada an dzikri. Namun barang siapa yang berpaling dari peringatanku, enggak mau mengikuti Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti di akhirat kami akan giring dia, akan kami kumpulkan dia dalam keadaan buta. Nyesal nanti di akhirat kalau enggak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Dia nanti di akhirat akan berkata, wahai Tuhanku, kenapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dulu saya pernah melihat, di dunia saya bisa lihat, tapi kok waktu dikumpulkan di akhirat saya dalam keadaan buta. Allah jawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Ya seperti itulah. Demikianlah telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, namun kamu melupakannya, enggak mau mengimaninya, bahkan melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka demikian pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Allahu Akbar. Jadi demikianlah keselamatan itu dengan mengikuti Al-Qur'anul Karim. Dan Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya, beliau SAW bersabda, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma masaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyyih.
Aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu. Apa saja dua perkara itu? Beliau mengatakan kitab Allah wa sunnata nabiyyih. Kitab Allah yaitu Al-Quran, wa sunnata nabiyyih, dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dua perkara, Al-Quran dan sunnah. Sebenarnya kalau orang yang betul-betul berpegang dengan Al-Quran, pasti dia akan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena banyak ayat yang menjelaskan tentang wa ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Nah gitu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian tuh uswah hasanah, suri tauladan yang benar, yang baik pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan kita harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan membaca fawaid hadis, faidah-faidah dari hadis ini yang ditulis oleh Ustadz Muslim Hafizahullah Ta'ala. Beliau mengatakan, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antaranya, yang pertama, disyariatkan memberi kabar gembira kepada kaum muslimin dalam perkara-perkara kebaikan di dunia ataupun di akhirat. Ini dilakukan oleh Nabi SAW, dan juga dalam ayat-ayat yang disebutkan tadi. Kita saling memberi kabar gembira, memberi motivasi kepada sesama kaum muslimin agar semangat dalam beriman, berislam, beramal saleh. Ya. Yang kedua, keutamaan menjadi seorang muslim yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Ya, keutamaannya dia akan mendapatkan kabar gembira, mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, keutamaan generasi sahabat di dalam keimanan dan kebaikan, sehingga generasi sesudahnya wajib mengikuti jalan mereka dengan sebaik-baiknya. Dan dalilnya banyak sekali ya, di Al-Baqarah itu banyak juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka beriman sebagaimana kalian para sahabat beriman, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Maka keimanan kita sesuaikan dengan imannya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka perlu belajar lagi, ya, belajar yang sungguh-sungguh tentang keimanan, tentang akidah. Barakallahu fikum. Maka wajib kita untuk mengikuti jalan para sahabat yang sebaik-baiknya. Maka manhaj kita Al-Quran dan Sunnah mengikuti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian yang keempat, Al-Quran adalah tali Allah yang agung. Ujungnya di tangan Allah dan ujungnya satunya di tangan kaum muslimin. Ya, ini permisalan. Jadi kita pegang teguh dengan Al-Quran, pasti kita akan selamat dan tidak akan tersesat. Yang kelima, petunjuk dan keselamatan adalah dengan berpegang teguh dengan Al-Quran. Maka sudah seharusnya kita berusaha banyak membacanya, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, dan menyebarkannya. Nah, ini yang dimaksud dengan berpegang teguh dengan Al-Quran. Tamassaku bihi. Berpegang teguhlah kalian dengan Al-Quran. Itu pertama ya kita membacanya. Al-Quran sebagai petunjuk, kita baca petunjuk ini. Ya, pahami artinya, hafalkan ayat demi ayat, nggak harus semua, ya semampu kita. Terutama ayat-ayat berkaitan dengan hukum-hukum, berkaitan dengan akidah, hafalkan poin-poinnya, dalil-dalilnya, sehingga keimanan kita, amalan kita itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita amalkan, ini poin penting. Nah, jangan sampai banyak orang yang hafal tapi nggak diamalkan dalam setiap harinya, ini rugi. Nah, kita amalkan dan kita coba untuk menyebarkannya. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku, kata Nabi SAW, meskipun satu ayat. Satu ayat saja sampaikan, apalagi banyak ayat. Kan, gitu. Nah, inilah sedikit penjelasan tentang hadis yang agung ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, dan selalu membimbing kita di atas jalan kebenaran menuju surganya yang penuh kebaikan. Demikianlah yang ditulis oleh Ustadz Muslim Al-Athari hafizahullah ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.